Oke, kita mulai dengan media pembelajaran ya. Prinsip dasar media pembelajaran adalah, perhatikan Bapak Ibu ya. Media yang dipilih harus sesuai dengan, yang pertama adalah dengan materi pelajarannya. Jadi media itu harus sesuai dengan materi pelajaran. Yang kedua, metode mengajarnya. Jadi harus sesuai dengan metode dan model mengajarnya. Ya. Yang ketiga, serta karakteristik siswa ya, serta karakteristik siswa. Tingkat pengetahuan, bahasa siswa, dan jumlah siswa. Jadi paham karakteristiknya juga. Jadi media itu berdasarkan materinya, metodenya, dan karakteristik siswa. Untuk dapat memilih media dengan tepat, guru harus mengenal ciri-ciri tiap media pembelajaran. Oke. Pemilihan media pembelajaran wajib ya, berorientasi pada siswa yang belajar. Artinya itu siswanya aktif. Pemilihan media juga meningkatkan efektivitas ya, efisien berarti meningkatkan efektivitas belajar siswa. Jadi pertama, pilihlah media itu sesuai materi ajar. Pilih lagi media sesuai dengan model pembelajaran atau metode mengajar. Pilih lagi media harus sesuaikan dengan karakteristik siswa. Setelah itu, media itu wajib atau harus berorientasi pada siswa yang aktif belajar. Jadi siswanya yang lebih aktif belajar. Setelah itu yang keempat, pemilihan media harus mempertimbangkan biaya. Ya, biaya. Maksud biaya di situ adalah jangan sampai media itu membebankan seorang guru. Ya, jadi tidak boleh ya. Kalau misalnya media yang mahal, dibuatlah sederhana. Caranya Pak, tinggal lihat YouTube banyak contohnya, atau tinggal lihat TikTok banyak, atau bisa lihat Instagram. Ya. Pemilihan media harus mempertimbangkan yang namanya biaya. Jadi biaya, misalkan mau belum ya Bu ya, itu di jadwal udah saya buat. Kegiatan pembelajaran belum ini. Belum masih. Oke, jadi mempertimbangkan biaya, ya, lingkungan tempat siswa belajar. Jadi sekolahnya itu misalnya nggak ada apa namanya itu, misalnya mau pakai loop, misalnya loopnya nggak ada, ya pandai-pandai kita ya, pandai-pandai kita tinggal lihat aja bagaimana di YouTube juga ada, tinggal pakai alat yang sederhana lah sesuai dengan apa yang ada di sekolah kan gitu. Ya kalau misalnya gurunya ini Pak apa namanya sudah sertifikasi ya bisa lah ya. Bisa kalau udah sertifikasi itu bisa lah. Harus mau mengeluarkan sedikit untuk media pembelajarannya ya. Harus itu wajib itu ya. Itu apa namanya tuh ya biar supaya makin menarik pembelajaran kita. Ya mau nggak mau kita harus guru bersertifikasi nanti insya Allah. Ya harus nyisikan lah untuk satu untuk laptop yang bagus. Yang kedua untuk media pembelajaran itu harus dibeli pelan-pelan. Saya aja nyicil untuk alat fisika setiap bulan asal itu saya cicil 3 bulan sekali untuk beli alat fisika dan buku-buku yang menarik untuk anak-anak. Cicil dikit-dikit aja ya. Yang penting kita sudah tahu fungsi kita sebagai guru untuk anak itu biar enak belajarnya. Itu ya untuk media pembelajaran. Jadi kalau misalnya sekarang belum sertifikasi oke lah. Tapi kalau sudah sertifikasi 3 bulan sekali cair sisihkan untuk membelikan media yang sederhana saja di Shopee atau di mana-mana banyak atau buat sendiri pandai-pandai kita lah. Yang penting anak belajarnya senang dan Ya, Pak. nyaman. Siap. Itu paling penting. Ya, oke. Sesuai dengan kata Pak Nadim ya, anak itu harus senang belajar. Ya, kita lanjutkan soalnya ya, soalnya media belajar itu di SD itu ada media belajar papan berpaku ya. Papan berpaku ini ya setelah nampak gambar itu adalah untuk memahami bangun data. Ya. Jadi media papan berpaku itu adalah untuk memahami bangun datar. Ini gampang, kalau papan berpaku berarti untuk memahami bangun datar, gambar bangun datar. Ya. Lanjut kita, kalau blok DNS itu untuk nilai tempat. Ya. Nilai tempat. Jadi kalau ngajar nilai tempat ratusan puluhan satuan pakai blok DNS. Nah ini harus ada kita nih. Kalau sekolah nggak ada, ya kita sebagai guru yang nanti cerdik ya harus ada ya seperti ini. Nilai tempat selain itu juga dapat digunakan untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Tapi kalau sekolahnya ada besar, alhamdulillah enak. Oke.
Ya, ini blok DNS untuk pembelajaran nilai tempat. Yang ketiga, namanya media kartu bilangan. Ini fungsinya banyak media kartu bilangan ini. Ya, bisa sebagai mengenal angka, ya, tambah-tambah, kurang-kurang juga bisa. Langsung konkret ada apelnya ya. Walaupun nggak ada apelnya, ada gambar apelnya di situ. Ini bisa untuk kelas rendah kalau ini. Tapi bisa juga untuk nilai tempat ya. Karena ini ada angkanya. 878, 6, ada angkanya, tinggal nilai tempat ini juga bisa untuk nilai tempat. Kita lanjut yang ke selanjutnya, tangga bilangan. Tangga bilangan itu, ya ini gampang buatnya ya. Tangga bilangan pakai karton aja. Ya, ini bisalah kreatif kita sendiri. Ini untuk ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda. Panjang, jarak suatu benda. Oke. Itulah untuk itunya, media belajar ini. Tangga bilangan. Ukuran ya. Misalnya panjang, volume, kilogram, massa, berat ya. Itu pakai tangga bilangan. Oke. Selanjutnya itu ada yang namanya garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu media pembelajaran yang digunakan penulis untuk mempermudah dalam menjelaskan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, sehingga pemahaman siswa terhadap konsep hitung bilangan bulat lebih meningkat. Ya, bilangan bulat itu adalah bilangan dari negatif sampai positif. Perhitungan penjumlahan bilangan bulat ini mudah sekali nih. Ya, dulu saya SD juga seperti ini cara ngajarnya. Gurunya berarti min 7. Ketika min 7 ditambah 9, caranya dari min 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini mudah sekali ya. Tinggal bikin panjang sampai 20-20. Anak-anak mudah tinggal gerakkan boneka ini. Bikin boneka yang gambar yang menarik, maka anak-anak lebih leluasa. Atau pisahkan, dia bikin 2. Yang satu cowok, yang satu cewek. Atau kelompok berlomba. Ya, ini media yang sangat baik ya untuk mengajarkan metode bilangan bulat ya, penjumlahan dan pengurangan. Kenapa? Karena kalau kita ini konsep dasarnya ya guru SD ya, konsep dasarnya guru SD itu kuat, maka nanti anak-anak sampai dia besar pun dia kuat konsepnya. Kenapa? Karena kalau mungkin ya kalau saya ngajar di, karena kan ngajar di jauh lah, ngajar di desa inilah, desa kecil lah ibarat kata, jauh dari kota. Itu kadang-kadang anak SMA aja kan min 7 dikurang 9 dia nggak paham men. Karena konsep dasar di SD-nya dia mungkin tidak dapat, atau mungkin ya tadi itu ya, namanya juga guru-guru zaman dahulu itu adalah guru-guru yang belum sejahtera, sulit sejahtera. Sekarang ini ada PPG ya, makanya saya sangat senang program PPG ini terus. Kenapa? Karena guru itu wajib sejahtera, tidak boleh profesi itu tidak sejahtera. Makanya ya semua guru wajib sejahtera. Makanya anak-anak ke depannya yang jadi guru penggerak itu mungkin TPP atau tukinnya nambah, yang jadi guru cerdik itu gajinya juga nambah. Jadi makanya kita bisa kreativitas di media pembelajaran agar anak-anak senang belajar. Oke, itu garis bilangan ya. Selanjutnya namanya kertas origami. Kertas origami ini untuk manfaatnya untuk pecahan ya, Bu. Jadi origami ini sangat baik ya untuk pecahan. Saya juga pernah ngajar di SD ya. Dulu zaman waktu pertama kali kuliah ngajar di SD. Tutor lah di SD. Yang ngajar pecahan pakai ini ya gampang sekali. Mudah untuk memahami mana sepertiga, mana itu. Tinggal dibuat seperti ini, dibagi-bagi, itu anak-anak cepat pahamnya. Tinggal tutup satu lagi ya ada pahamnya tuh. Oke, inilah untuk pecahan ya. Inilah dia untuk media-media yang masuklah untuk di materi UP tentang media pembelajaran. Di soal pedagogi sekitar maksimal itu 5 soal. Minimal Pak berarti di bawah 5. Maksimal ya. Maksimal ini saya hitung-hitung sekarang dari 2021 yang kisi-kisi terbaru ini 5 soal. Maksimal. Kalau minimalnya sekitar 3. Jadi ini sangat mudah lah kalau media ini bisa dipahamin, ini mudah. Kenapa? Karena kita langsung bisa berlogika sedikit, lihat KD-nya, kita logika sedikit aja, nah dapatlah jawabannya. Kita langsung ke soal Bapak Ibu ya. Jika kita ingin mengajar di kelas 3 dengan kompetensi dasar memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Oke, saya ulang nih, memahami. Kalau kita ini sebelum kemari ya, sebelum ke media, saya ulang memahami. Kalau masih ingat, ini kita mengingat-ingat memahami C berapa Pak?
C2. Ya. Memahami C2. Kalau diminta IPK, Pak, cari yang setara atau cari yang di atasnya. Kalau TP, Pak, pakai ABCD. Kalau diminta alat penilaian, Pak, pakai ini namanya tes tertulis atau namanya kognitif penilaian pengetahuan. Pakailah alatnya adalah soal. Itu harus Ibu pahami sambung menyambung itu. Kenapa? Karena dengan seperti itu, Ibu bisa menyambungkan itu, maka akan terjadi terus-terusan Ibu menambah wawasan. Sekali lagi ya, saya ulangin. C2, memahami. Kalau diminta IPK HOTS, cari C4, C5, C6. Ya, kalau diminta IPK HOTS, carinya adalah C4, C5, C6. Kalau diminta IPK yang tepat, cari yang setara. Kalau tidak ada, di atasnya. Kalau diminta IPK keterampilan, Pak, cari yang KKO-nya keterampilan. Kalau diminta tujuan pelajaran, Pak, cari aja yang ABCD. Itu harus terus-terus diulang-ulang. Kalau diminta penilaiannya, Pak, penilaiannya adalah tekniknya adalah teknik tes tertulis, boleh. Alatnya, alat penilaian adalah lembar soal pilihan ganda. Pilihan ganda atau soal pilihan ganda. Jadi itu harus disambung-sambung terus, ya, harus disambung-sambung terus sebelum kita bahas yang namanya medianya. Saya ulangin, ya, biar paham terus. Kenapa? Karena soal IPK banyak, soal TP juga lumayan, ya, soal penilaian banyak. Jadi terus disambungkan. Bapak nih ngajarnya kayak gitu terus. Iya harus. Untuk apa? Untuk kalian, bukan untuk saya. Saya ulangin, memahami C2. Maka itu C2-nya, KD-nya C2. Kalau diminta IPK aja, maka cari setara. Kalau tidak ada, di atasnya. KKO di atasnya. Kalau diminta IPK HOTS, maka cari jawabannya adalah C4, C5, C6. Kalau diminta IPK keterampilan, maka cari KKO keterampilan di jawaban. Ya, udah kita pahami semalam. Kalau lagi diminta yang namanya sebelum ke ini ya, ke media ini terus-terusan. Diminta yang namanya TP, tujuan pelajaran, pakai rumus ABCD. Kalau diminta teknik penilaian memahami itu kognitif, maka ini tekniknya adalah tes tertulis. Tes lisan boleh, penugasan boleh. Karena dia itu kognitif. Alatnya, Pak, alat penilaiannya adalah soal pilihan ganda. Ya, harus seperti itu terus. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahamin? Seperti inilah Ibu. Saya ulangin. Ibu, ketika Ibu ulangi modul tentang IPK, tentang TP, tentang itu, dapat KD memahamin. Dapat KD, Ibu langsung C2, IPK setara ini. Terusan Ibu tulis. Tulis terus. Nanti lama-lama Ibu udah makan, ada makan asam garam, udah nengok soal besok, gampang kan gitu. Ya. Bisa dipahami Ibu ya? Nah, oke. Itu namanya kognitifnya berkembang. Itu namanya konstruktivisme, ya. Struktur kognitifnya naik. Oke, sekarang kita ini bukan masalah ini lagi kita pelajarin. Ini masalahnya adalah maka benda konkret untuk memahami pecahan, ya udah, sudah ada gambarnya, adalah kertas lipat origami. Kenapa bukan pakai kelereng, Pak? Mana bisa kelereng dipecah-pecah, sulit ya dibawa juga. Manik-manik, Pak, manik-manik ini adalah untuk misalnya membuat gambar misalnya, diwarnain, oke. Papan berpaku untuk bangun datar, salah. Yang diminta memahami pecahan. Bola pingpong, ngapain buat bola pingpong? Pakai kertas origami, lipat, itulah cara yang mudah untuk memahami pecahan. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, Pak. Bisa ya? Oke, jadi tidak sulit. Ya, saya lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, hapus dulu. Berikut ini kompetensi dasar di kelas 231 menjelaskan ya, KD di kelas 2, KD-nya 3. 3 kognitif kan Bapak Ibu? Kognitif. Ya, Pak. Menjelaskan C2,
C2. Nah, tanya IPK, cari setara di atasnya. Ditanya IPK HOTS, C4, C5, C6. Ditanya IPK keterampilan, carilah yang keterampilan KKU-nya di pilihan ganda. Ditanya lagi teknik penilaiannya, bisa tes lisan atau tes tertulis. Ditanya alatnya adalah alatnya pakai soal. Ya. Gampang sekali. Kita lanjut. Menjelaskan makna bilangan cacah. Pahami, Bu? Bilangan cacah itu apa? Dimulai dari 0. 1, 2, 3. Dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat. Dengan menggunakan model konkret. Model konkret itu artinya ada media yang dibawa. Kalau dikatakan model konkret, berarti ada media yang dibawa. Karena itu adalah yang dibawa nyata. Berikut ini ada beberapa pilihan media untuk mempelajari yang dipelajarkan untuk menjelaskan bilangan cacah berdasarkan nilai tempatnya. Berarti mempelajari nilai tempat. Media yang sesuai adalah, tadi sudah kita pahami bersama, saya ulangin ke atas. Media itu adalah jawabannya tadi dari atas. Papan berpaku. Papan berpaku itu untuk memahami bangun datar. Sudah saya tuliskan di sini. Baca di sampingnya. Bangun datar. Blok DNS untuk nilai tempat. Sudah saya tulis juga untuk nilai tempat. Ya. Kartu bilangan juga bisa dipakai untuk nilai tempat. Karena ini gampang. 7, 5, 9. Ada angkanya. Senang anak-anak bermain pakai angka-angka seperti ini. Kalau tangga bilangan untuk ukuran tinggi, panjang, volume, jarak suatu benda. Kalau garis bilangan itu penjumlahan pengurangan bilangan bulat, negatif atau positif ditambah atau dikurangkan. Kertas lipat origami untuk menentukan pecahan. Yang ini sudah jelas, memahami pecahan maka medianya adalah pakai kertas lipat origami. Salah. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang ini adalah memahami nilai tempat. Memahami nilai tempat tadi nomor 1 benar, blok DNS. Yang ada satunya benar kan? Ini salah. Tinggal 1, 5, 1, 2. Garis bilangan itu untuk operasi bilangan bulat. Maka ini salah yang 5. Pakailah kartu bilangan. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 2 ini yang PIK 10 ini bisa, Bu, dipahami soal ini? Iya, bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tidak sulit. Kita lanjutkan soalnya ke soal berikutnya. Pak Yahya merencanakan pembelajaran matematika di kelas 3 KD menentukan. Menentukan berarti C3. Kalau diminta IPK hot, cari C4, C5, C6. Diminta IPK, cari setara atau di atasnya. Kalau diminta IPK keterampilan, cari yang KKO-nya keterampilan. Kalau diminta TP, pakai ABCD. Tujuan pembelajaran pakai ABCD. Kalau diminta lagi yang namanya teknik penilaian, adalah teknik penilaian pengetahuan, tes tertulis, lisan, dan penugasan. Kalau diminta alatnya, pakai soal, pilihan ganda, dan lain sebagainya. Langsung sambung-sambungkan seperti itu. Baru baca. Menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Benda konkret adalah benda nyata yang ada yang dibawa guru atau ada di sekitar kita, di sekitar kelas, benda nyata. Tapi satuannya tidak baku. Satuan tidak baku itu bukan satuan yang ini ya, satuan gampang itu. Misalnya pakai asta, pakai pena, pakai biji-bijian, itu satuan tidak baku. Maka aktivitas penggunaan media berikut yang sesuai dengan KD adalah menentukan luas satuan. Kita jawab yang A. Buku tulis diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja. Logiknya gini. Ini ada meja, kakinya, ya, kakinya. Oke. Ada meja ya, seperti ini. Kita tutupi dengan buku. Bukunya warna pink. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti luas meja ini adalah 8 buku. Karena buku itu menutupi meja. Berarti yang ini benar. Karena luas meja adalah 8 buku.
Ya, itu logikanya. Berarti yang A benar. Sedangkan yang B, penggaris itu alat bantunya. Penggaris itu punya satuan sentimeter. Satuan sentimeter adalah satuan baku. Maka ini salahkan. Itu logiknya ya. Yang C, biji-bijian disejajar sekeliling buku tulis. Kalau buku tulis itu namanya di sekelilingnya itu namanya bukan luas, tapi namanya keliling. Ada biji-bijian, taruh biji-bijiannya. Ini namanya keliling. Ya. Keliling, bukan luas, maka salahkan. Stick es krim. Stick es krim itu biasanya untuk membuat gambar bangun datar. Tempel-tempel ya. Dilem-lem, ini juga salah. Kan ya. Tali rapia ini juga salah ya, nggak cocok. Maka yang cocok adalah yang A. Langsung menutupi permukaan meja, maka luas bukunya adalah luas mejanya adalah 8 buku. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa dipahami Ibu? Bisa, Pak. Kita berlogik-logik aja ya. Kalau misalnya itu dilogikan aja. Pak, lanjut. Lanjut. Pada muatan PPKN, ya, saya mau lagi. Pada muatan PPKN, subtema bangga pada budaya bangsaku. Bangga pada budaya bangsaku, seorang guru menuliskan indikator siswanya dapat mengidentifikasi C1. Ditanya IPK, cari yang setara atau di atasnya. IPK hot, C4, C5, C6. IPK keterampilan, cari KKO-nya keterampilan. Ditanya tekniknya adalah teknik penilaian pengetahuan. Alatnya adalah alatnya pakai soal. Ya. Kalau ditanya tujuan pelajarannya pakai A, B, C, D. Itulah cara menjawab soal. Dapat mengidentifikasi berbagai budaya daerah. Ya. Berarti mengidentifikasi berbagai budaya daerah. Media apa yang cocok untuk memecahkan masalahnya? Mengidentifikasi berbagai budaya daerah. Saya ulangin, berbagai budaya daerah. Berarti banyak yang dikenalkan budaya itu. Yang A, peta persebaran suku bangsa. Yang nggak nyambung pakai peta. Ngapain? B, video tayangan indahnya taman laut. Iya, ini memang wisata. Salah ya. Ini mengidentifikasi berbagai budaya daerah. C, video budaya daerah lain yang berbeda dan kena ke indikatornya. Maka ini yang paling benar. Gambar rumah adat, ya enggak juga. Foto pahlawan, bukan belajar sejarah. Jawabannya itu adalah yang C. Sesuaikan dengan KD-nya, maka nampaklah jawabannya. Paham, Bu? Bisa dipahamin ya. Gampang. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kalau nanti nggak paham, tanyakan Bapak Ibu ya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan memilih media pembelajaran berdasarkan ilustrasi tersebut. Ini pelajaran. Berdasarkan ilustrasi tersebut, guru telah menerapkan kompetensi pedagogi pada aspek. Kemarin di kompetensi guru, kompetensi pedagogi adalah memahami karakteristik siswa, memahami kebutuhan siswa. Maka carilah prinsip media, prinsipnya pada aspek pedagogi, memahami potensi siswa, memahami karakteristik siswa. Maka jawabannya itu yang C. Ini juga sudah jelas. Prinsip pemilihan media adalah yang pertama, memahami karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Maka inilah jawaban yang C. Dan jelas juga pada aspek kompetensi pedagogi, kemarin kita belajar kompetensi guru adalah kompetensi pedagogi, yaitu memahami apa yang dibutuhkan siswa, memahami karakteristik siswa. Jadi jawabannya ini C. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau nggak tahu tinggal angkat tangan, Bu ya. Saya ulangin, kalau nggak tahu Pak angkat tangan, saya bisa ngulang. Tinggal angkat tangan aja, Bu. Nanti saya tanyakan. Pak Samsul, guru kelas 4 akan merancang, ya, Pak, gambar kok delay ya, Pak? Oh, yang lain apa, Bu? Aman, tapi agak lama Pak munculnya. Bentar. Iya, agak lama munculnya. Iya. Itu Pak, saya jelas. Nah, Yang lama berarti jaringannya itu. saya jaringan saya lancar nih. Ya mungkin Jelas. ya nggak apa ya. Kalau 1 2 yang
1, 2 yang nggak jelas mungkin jaringan yang di situ ya. Kalau Iya. Kalau sudah saya jelas, lancar Pak Amir, saya aman, lancar. ya. Iya, kalau jaringannya 1, 2 atau 5 orang itu jaringan di kita ya, maksudnya di Bapak Ibu. Tapi kalau semua yang nggak lancar itu di saya, oke? Oh Iya. iya. Ini Itu ya. logikanya. Iya. Ya, saya mau lagi, mohon Ini. maaf. Oke, mohon maaf. Oke. Pak Samsul, guru kelas 4, akan merancang pembelajaran dengan kompetensi 46. KD 46, Ibu langsung itu keterampilan. Bapak kok sambung-sambung terus? Biar ingat, kan gitu. KD-nya keterampilan, maka carilah KKO-nya yang keterampilan. Yang sama dengan arti melisankan. Kita baca. Melisankan puisi, hasil karya, pribadi dengan lafal, intonasi, ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Berarti ini dia unjuk kerja. Berarti keterampilannya keterampilan kinerja. Berarti pakai penilaian kinerja. Ya, pakai tekniknya adalah teknik penilaian kinerja. Kalau ditanya teknik penilaian. Ditanya lagi alatnya, pakai rubrik. Rubrik penilaian kinerja. Ya. Rubrik penilaian kinerja. Berdasarkan KD tersebut, media pembelajaran yang tepat. Untuk bisa ini, bagaimana kita bisa melafalkan intonasi ekspresi yang tepat? Puisi itu kita bacakan dengan yang bagus, berarti ada contoh. Misalkan gurunya yang mencontoh. Ya. Gurunya yang mencontohkan, gurunya baca puisi. Misalkan gurunya baca puisi. Kalau gurunya kurang pede baca puisinya atau tidak bisa menghayati, maka tampilkan orang lain yang bisa bacakan puisi itu dengan lafal, intonasi, ekspresi. Maka siswa bisa menirunya. Maka di sini nggak mungkin pakai media buku. Buku tak bisa baca puisi. Nggak mungkin pakai gambar. Gambar dan buku nggak bisa bunyi. Nggak bisa bersuara. Pakai media realita ini juga sulit. Ya, nggak usah lah. Melisankan Pak, Ya, melisankan. mosankan. Tapi pakai video ini ganti-ganti. Ini pakai si A, pakai si B, oh beda, pakai si C. Ini cantik nih. Maka jawabannya pakai video. D, ya medianya sesuai, pakai video biar siswanya bisa meniru dengan baik ya untuk yang itu. Oke, soal yang tadi diulang katanya Pak. Oke, saya ulang dulu yang ini. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan memilih media pembelajaran. Berdasarkan ilustrasi tersebut, guru telah menetapkan kompetensi pedagogi. Nih Bu, prinsip pemilihan media adalah memahami karakter siswa. Pedagogi itu juga memahami karakter siswa. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Pedagogik. Ya, memahami karakter siswa adalah pedagogi. Lihat aja di modul yang sudah saya berikan. Oke, tadi ini adalah bagaimana kita bisa membaca lafal, intonasi, ekspresi yang sempurna kalau siswanya tidak mencontoh. Karena manusia itu mencontoh apa yang dilihat, apalagi baca puisi. Pidato itu melihat, bernyanyi itu melihat. Gurunya nggak mau baca puisi, maka pakailah video biar lebih mudah. Ya. Misalkan KD-nya adalah yang mana yang tepat medianya, saya pakai video biar mudah dipahami oleh siswa. Kenapa kalau pakai media realita misalnya ini gurunya langsung, gurunya baca puisinya ganti-ganti itu capek juga gurunya ya. Lebih enak lah pakai video, tinggal klik YouTube baca puisi yang baik. Si A baca puisi yang baik, si B tinggal lihat mana yang baik kan gitu. Gampang. Zaman sekarang semuanya pakai teknologi. Mungkin di besok 10 tahun atau 5 tahun ke depan di sekolah itu sudah ada TV layar sentuh atau layar sentuh dan mungkin masing-masing siswa udah pakai laptop di dalam kelas. Mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bu Warni ya, Bu Warni sedang merancang pembelajaran dengan rumusan indikator menentukan. Saya ulangin lagi, menentukan adalah C3. C3 berarti kalau C3 maka IPK-nya cari yang setara atau di atasnya. Kalau nggak ada ya, kalau diminta IPK hot C4, C5, C6. IPK keterampilan maka cari KKO keterampilan. Apa TP-nya, tujuan pelajarannya? Cakai ABCD. Apa tekniknya Pak? Teknik penilaian pengetahuan.
Tes lisan, tes tulis, penugasan bisa. Apa alatnya, Pak? Lembar soal pilihan ganda. Pakai pilihan soal pilihan ganda, soal lisan, soal uraian, ya. Itulah dia kalau C3. Kognitif. Langsung berhubungan dengan yang kemarin, biar lancar. Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Kegiatan inti pembelajaran yang memanfaatkan multimedia interaktif. Multimedia interaktif. Kita jawab lagi. Multimedia interaktif berarti ini bahasa teknologi. Ya. Di sini bahasanya teknologi. Carilah yang ada teknologi di dalam jawaban. Itulah cara menjawab soal yang baik. Mengamati video. Aplikasi. D, Pak. B, ini nggak ada gambar, nggak ada teknologi. Ini nggak ada teknologinya. Yang Video. mengamati video. D, menyusun. Ini salah. Ya. Itu Ada dua jawabannya. Ya, saya mute dulu, Bu. Ada dua jawabannya antara A dan D. Sekali lagi, prinsip media harus dibaca kalau ada dua jawaban yang sama. Ya. Prinsip media adalah, ya, sama dulu, Bu, ya. Prinsip media itu adalah berorientasi pada siswa yang belajar. Berorientasi pada siswa yang belajar. Artinya pemilihan media untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Berarti penggunaan media, siswanya yang belajar, siswa yang aktif, dan yang efektif yang mana? Saya ulangi, menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Kalau yang aktif, maka saya jawabannya yang A. Karena ini yang paling efektif. Kenapa? Karena ini langsung ke to the point-nya, langsung ke enaknya, siswanya langsung akan paham. Kenapa? Siswa langsung terlibat. Terlibat. Kalau yang ini masih mengamati video, biasanya ini di kegiatan awal. Kasih motivasi, nanti kita belajar di kegiatan pembelajaran. Ya, maka ini jawabannya A. Kenapa ini jawabannya A? Karena prinsip media adalah siswanya yang belajar, siswanya yang aktif, siswa terlibat. Sesuai KD pas, yang sesuai KD A juga. Ya. Mencari kosakata, menentukan kosakata sama. Dan efektifnya, kalau mengamati video yang kurang efektif, pakailah yang A ini. Karena dia menentukan kosakata. Dari ini bukan dan. Dari konsep tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Oke. Silakan bertanya kalau tidak pas dengan jawaban saya. Ya. Silakan bertanya Bapak Ibu. Kenapa jawabannya A? Karena lebih tepat ke situ. Prinsip media adalah efektivitas pembelajaran. Pesannya sampai dan siswanya terlibat langsung. Maka jawabannya yang A. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Itu ada tulisan Pak. menentukan kosakata. Iya, betul sekali. Oh, Lanjut ya. Pak, tadi yang pedagogik tadi apa Pak? Ulangi Pak. Yang mana, Bu? Pak. Di atas. Ini. Ini, Pak. Nah, itu, Pak. Pedagogi. Ya, betul. Menerapkan Hubungannya apa dengan kompetensi pedagogi pada aspek media pembelajaran. Itu pada prinsipnya adalah memahami karakter. Ya udah. Jawabannya C. Mana lagi jawabannya? Kompetensi pedagogi juga memahami karakter siswa. Artinya. Jadi jawabannya yang C, Pak. Nggak ada lagi yang lain, Pak. Iya, Oke, paham? C. paham, Pak. Ingat aja prinsip tadi. Prinsip ini. Prinsip Paham, media paham. pembelajaran. Memahami karakteristik. Oke? Siap. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini paling enak kalau yang ini. Iya. Ya. Caranya gimana, Pak? Ingat aja gini. Kalau bahan ajar berbasis ICT, maka langsung jawab PowerPoint. PowerPoint. Ih, kok mudah kali, Pak? Ya, udahlah. Ini satu soal. Pasti masuk satu soal. Ini sudah pasti masuk. Kalau dia ICT, jawabannya PowerPoint. Kalau dia pakai ICT, jawabannya PowerPoint. Dah. Memahami hak, udah nggak usah baca lagi lah. Jawabannya PowerPoint. Pasti salah satu jawaban di situ. A kan? Iya, Pak. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Bisa dipahami, Pak Ibu? Siap. Iya, Pak. Bisa ya. Lanjut kita ke soal berikutnya.
Ya, ini ntar dulu nih, biar kita ke bawah dulu. Ini ke bawah dulu. Izin bertanya, Pak. Ya silakan Pak, silakan Pak. Pak, masalah ICT tadi, Pak. Iya. Nah, seandainya jawabannya sangat cerita dan panjang, tapi akhirnya menggunakan ICT, itu pasti jawabannya PowerPoint ya, Pak? Iya. PowerPoint. Oh, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Satu soal Pak, langsung aja PowerPoint Pak, nggak usah lama-lama, oke? Oh, ya, Pak. Coba. Ya, sama seperti ini soalnya Pak. ICT. ICT jawabannya? PowerPoint. PowerPoint. C. Bisa dipahami Pak? PowerPoint. Bisa. Bisa, Pak. Oke. Bisa. ICT. D. D. PowerPoint. D. PowerPoint interaktif tentang kerukunan hidup. Bisa dipahami Pak? Bisa, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya, Pak. Aman, Pak. Mana ya? ICT PowerPoint. Kok cepet kali Pak? Iya, kita menjawab soal. Jadi cari aja kata kunci udah ICT. Udah, oke ya? Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Saya jelaskan ICT. Ya. Lanjut. Semua ada senjata pesiar. Mantap. Oke, lanjut kita ke soalnya. ICT itu bahasa lainnya adalah TIK, Pak. Dulu kita bilang TIK. Sekarang kita bilang diganti dengan ICT. Artinya sama saja. TIK teknologi informasi komunikasi, ICT informasi komunikasi teknologi. Dibalik-balik aja. Besok mungkin bisa CTI, ya. Besok mungkin CTI ya. Hanya dibalik-balik. Sama seperti kurikulum. Ya, kurikulum sekarang Merdeka, kemarin kita 13. Ya sebenarnya dari zaman dulu juga sama aja, sudah ada seperti itu. Mungkin ini pengembangan yang lebih baik, pengembangan yang lebih baik. Ya, karena berhubungan dengan teknologi. Oke, ICT atau TIK ya. Saya terangkan dulu ini manfaat ICT. Paham Pak kata-katanya? Pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Ya. Jadi manfaatnya nanti kalau nggak Bapak ditanya manfaat, maka Bapak ditanya ICT, PowerPoint, antara dua itu ya. ICT, PowerPoint kan gitu. Ini tentang media pembelajaran juga. Itunya modulnya. Oke, jadi ini kita baca soalnya. Perkembangan penggunaan media TIK dipengaruhi oleh teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori yang memecahkan masalah, menemukan konsep, menemukan ide-ide baru, ya, membuat hipotesis, ya, memecahkan masalah, itu konstruktivisme. Komputer dimanfaatkan untuk membantu siswanya menemukan dan merumuskan, betul, menemukan dan merumuskan pengetahuannya. Itulah namanya konstruktivisme, menemukan dan merumuskan konsep dari pengetahuan yang dimilikinya melalui interaksi dan eksplorasi sumber-sumber belajar berbasis TIK. Pembelajaran di kelas berbasis TIK memberikan beberapa keuntungan. Salah satunya, Pak, apakah TIK sama dengan ICT? Ya sama. Ya, ICT informasi komunikasi teknologi sama dengan TIK, teknologi informasi komunikasi. Keuntungannya adalah pakai ICT atau pakai TIK adalah, saya ulangin, efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Carilah jawaban itu. C. Ya, efektif dan efisien. Jawabannya C. Kok C pula? Belum nggak lah, Bu? D. Kok C? D, Pak. D. Iya. Iya, D, D, Pak. Pak. D, Pak. Pembelajaran dapat berjalan secara efisien. Oh iya. Efisien. Ya. Itulah guna dari Atur. ICT. Guna dari ICT. Oke, paham ya? Ya. Oke, lanjut kita. Muatan materi menjadi PS yakni menyebutkan C1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ketika peserta didik ditanya oleh guru, apakah kalian sudah pernah melihat sang proklamator yakni Soekarno-Hatta? Belum, Bu. Upaya guru yang tepat melalui pemanfaatan teknologi. Dia nggak nampak gambarnya. Bagaimana dia bisa tahu gambar kalau nggak ada media gambar atau media yang video, ya kan? Iya. Kan kita kalau nggak kasih gambar, kasih video. Atau buku pelajaran yang ada gambar gitu. Gambar sang proklamator. Karena ini upaya guru dalam memanfaatkan
Teknologi. Berarti di jawaban ini harus berhubungan dengan teknologi. Teknologi. Yang berhubungan dengan teknologi cuman yang A. Dengan teknologi cetak. Di print. Kalau diskusi, ya nggak nampak. Eksplorasi lingkungan, ini gampang mencari gambar yang depan. Nggak usah. Nggak ada teknologinya. Bermain peran, nggak nampak juga gambar wajahnya. Memperhatikan gambar tokoh yang dibawa guru. Ya, ini nggak ada teknologinya. Guru menyediakan gambar dengan teknologi cetak. Cetak. Ya ini berarti sekolahnya baik ini, sekolahnya bagus. Ya. Sekolahnya ini bagus. Teknologi cetak berarti pakai print. Pintar. Di kelas ada printer, tinggal print, bagi-bagi ke kelas. Oke? Itu lebih mudah dipahami. Bisa dipahami, Bu? Karena memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi ya pakai teknologi, benar nggak? Teknologi. Iya. Oke. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap. Lanjutkan soalnya. Guru melakukan praktik pembelajaran dengan teman sejawat atau peer teaching subtema mengenal jenis-jenis mata uang pecahan. Mengenal, mengidentifikasi. C berapa, Bu? C1. C1. Kognitifnya C1. Iya, kalau teknologi jawab teknologi lah. Itu berhubungan, udah pasti. Menjelaskan. C berapa, Bu? C2. Kedua. Yang menghasilkan barang dan jasa. Bagaimana upaya guru meningkatkan literasi dan numerisasi siswa dalam pembelajaran? Literasi dan numerisasi gini aja. Literasi itu ada bacaan, ya, ada gambar. Tapi kalau numerisasi ini ada data-data berupa angka. Data-data berupa angka. Misalnya kasih grafik. Grafiknya ada angkanya, ada datanya, maka itu adalah numerisasi. Dikasihkan tabel ada jarak, ada angka jarak atau angka yang lainnya, itu namanya numerisasi. Kalau literasi itu bacaan, nanti kegunaan ini itulah dia. Bagaimana upaya guru biar bisa meningkatkan literasi dalam pembelajarannya? Berarti dia harus menampilkan literasi dan numerisasi dalam pembelajarannya. Tujuannya ke situ kan. Literasi dan numerisasi. Kita baca soalnya. Guru menampilkan gambar. Gambar beberapa jenis pekerjaan. Gambar pekerjaan satu menjahit, polisi, PNS, AS, perawat, dokter. Ya. Dicari gambarnya gampang. Kalau mereka bisa menandai gambar yang perawat mana, bidan mana, dokter mana, polisi mana, TNI mana, maka itu adalah literasi. Berarti ini literasinya ada. Mengaitkannya dengan besaran tiap gaji. Besaran tiap gaji ini nggak pakai kata-kata, tapi pakai angka-angka. Maka ini juga numerisasi. Yang ini literasi, ini numerisasi. Maka soal yang jawaban A ini sudah mewakili jawaban. Saya jawab A. Karena bagaimana upaya guru meningkatkan literasi dan numerisasi? Jawabannya sudah A. Yang lain, Pak, kita baca yang lain. Guru bersama siswa merancang gambar jenis-jenis pekerjaan. Mendiskusikannya, nggak ada data numerisasinya, maka ini salah. Guru bercerita tentang berbagai jenis pekerjaan, ini literasi. Dan menjelaskan juga literasi tentang masing-masing jenis pekerjaan, salah. Guru dengan metode demonstrasi memperhatikan jenis-jenis pekerjaan di hadapan siswa, ini literasi saja, salah. Guru meminta siswa bekerja secara kelompok dan beranggotakan 4 berdiskusi mengenai materi yang ditanyakan melalui infokus, juga literasi. Maka jawabannya adalah yang kenapa yang A? Karena di situ mengaitkan dengan besaran gaji yang diperoleh dari berbagai macam pekerjaan. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa, Coba Pak. ulang lagi, Pak. Bisa. Bisa, Sebelum melakukan praktek. Angkat tangan, Bu, kalau misalnya mau tanya ya. Silakan yang mau bertanya. Jadi ulangi, Pak.
besaran gaji itu bisa mewakili angka-angka ya Pak ya? Ya, Pak, kalau gaji Bapak, coba gaji Bapak saya adalah berapa ya? Pakai angka kan, Pak? Iya. Gaji itu pakai Tapi- angka, jangan pakai tulisan, ya. Bu Lucy, silakan Bu Lucy. Masih belum paham, Pak? Iya, kita masih belum paham. Literasi itu, taruh ya. Diulangi kembali Ya, Pak, tahun. yang tentang literasi numerasi. Oke. Itu Pak. Literasi numerisasi. Ibu pernah jawab apa namanya? Pernah kalau di SD KSM apa namanya tuh? Lupa saya tuh. Alah. Yang tiap tahun ANBK. AKM. ANBK. ANBK. Literasi ANBK. itu kemampuan Asesmen nasional. Ya Pak. AKM. kompetensi. Ya kan? Ya. Ya. Saya apain dulu ya? Saya mute dulu. Ntar mulu sih ya. Belum paham tadi kan? ANBK atau AKM, kalau ibu mengawas ujian ini, ya, kalau ibu jadi operator, jadi teknisinya, ibu nampak soal orang ini, anak-anak SMP, SD, SMA, AKM-nya, karena saya juga terlibat ya dalam itu, ya, sebagai teknisi atau pengawas ya juga bisa. Jadi di sini soalnya adalah dia pakai literasi yang panjang, bacaan ya, literasi itu bacaan, literasi. Nanti dikasih tabel. Tabel itu isinya gini. Data pekerjaan, ya, data jumlah penduduk. Provinsi Jawa, sekian angkanya. Provinsi Medan, Sumatera Utara, sekian angkanya. Pakai angka nih, 37 misalnya. 38, 39. Baca nih, ini datanya. Berarti ini numerisasi. Di soal nanti analisis. Dari yang dipahami di atas, maka yang benar dari itu adalah analisis A, B, C, D, E. Itulah kegiatan literasi dan numerisasi. Numerasi. Oh, Dikaitkan dia. antara cerita dengan jumlahnya Pak ya. Iya. Itulah yang ibu nanti kalau misalnya soal-soal AKM, ibu baca soalnya, oh ibu pusing kok panjang-panjang kali soalnya. Ada data, Iya. ada bacaan. Kalau ibu pernah ya terlibat dalam itu, pasti paham lah. Asesmen ini Pak. Iya, AKM, asesmen yang sama lah tuh. Yang kalau di SD tuh kelas 5 ya. Kelas 5. Iya. Kelas 5. Tiap tahun, sebentar lagi kan? Bentar lagi betul. Iya, betul sekali. Kelas Kalau 10. terlibat dalam ini, lihat soalnya, karena kan saya selalu lihat soalnya. Oh iya, AKM-nya memang literasi dan numerisasi. Disambungkan dengan yang namanya kaitan dengan literasi numerisasi. Bu Lucy, udah paham Bu Lucy? Bu Lucy, Iya Pak. udah oke. Saya Iya Pak. Biasanya kalau numerasi itu matematika itu soalnya Pak. Enggak selamanya matematika, Pak. Enggak harus enggak Pak ya? Enggak Nggak harus. Soal IPS Hitung. juga ada, ya ntar ya. Soal IPS kemarin ada nggak? Soal ada angka-angkanya. Ntar ya, saya kasih tahu. IPS mana IPS? Udah kuning kepala udah IPS mana nih? Punyaan modul. PS ada jumlah penduduk. Ntar dulu yang soal kemarin tuh ada. Yang soal kita ada literasinya kemarin. Mana soalnya? Soal IPS ada literasinya juga. Numerisasinya. Ini nih. Ini namanya soal literasi numerisasi, Pak. Jumlah penduduk terbanyak 48 juta. Iya kan? Iya kan, Bu? Ya, enggak. Ya, Ya, enggak. Ini literasi, IPS. ini numerisasi. Literasi, Literasi. numerisasi. Literasi, Ya, numerisasi. Literasi, Iya, iya. numerisasi. Numerasi. Literasi, numerisasi. Pertanyaannya dikaitkan, benar nggak? Iya. Iya. Pernyataan di bawah ini. Angka-angka, makanya angka-angka numerisasi. Iya, ada Oh, angka-angka literasi data ya, data fakta. Itu Tapi, namanya. Pak Wir, Iya, silakan. tadi gaji itu tadi enggak ada angkanya loh, Pak. Ya Bukan ada gitu, no Pak. angka kalau gaji Enggak, kan maksudnya tetap ya ada memang gaji angkanya. ada angkanya. Ini Tapi loh, Pak. dalam teksnya tadi kan enggak Baca ada dulu, Pak. nominalnya. Pak, baca dulu, Pak. Saya ulangin ya. Iya. Saya ulangin. Guru bagaimana upaya guru meningkatkan literasi dan numerisasi? Ya. Nah, siswa dalam pembelajaran.
Jawabannya cuma yang ada kaitan dengan angka. Kan saya bilang, menjawab soal-soal itu pakai logik. Ya. Guru dari E sampai B sampai A, di mana yang bisa ada angkanya? Itu aja logikanya. Yang ada data numerisasinya. Itu logiknya aja. Dari A sampai E, ibu carilah kata-kata yang bisa menampilkan data angka atau grafik atau tabel besaran gaji. Cuman besaran gaji kan, Bu? Iya, gaji yang mewakili angka. Iya, nggak ada lagi yang lain kan? Nggak ada. Iya, kalau nggak ada lagi yang lain, maka ya udah jelas jawaban yang A. Itu logiknya. Betul. Bisa dipahami, Pak? Ya. Tapi kalau ada jawaban yang lain menerangkan apa itu? Bentar. Menerangkan angka enggak begitu. Gini. Ada nominalnya gitu, menang yang ada tulisan nominalnya, Pak ya. Iya. Nah, nih, Pak, itu ada 4 orang. Ibu salah paham berarti tentang ini, tentang apa namanya? Tentang literasi numerisasi. Ya. Saya ulangin, Bapak Ibu. Guru meminta bekerja secara kelompok. Itu 4 orang siswa, Bu. Siswanya bekerja. Saya bilang tadi, bagaimana upaya guru meningkatkan literasi numerisasi? Itu berhubungan dengan pembelajarannya. Menjelaskan contoh jenis-jenis mata pencarian. Ibu jawab yang E, anggotanya 4 orang. Itu diskusi kelompok. 4 orang itu bukan angka. Ya angka untuk kawan tadi diskusi. Yang nggak nyambung lah untuk KD-nya, Bu. KD-nya menjelaskan contoh jenis mata pencarian menghasilkan barang dan jasa. Gurunya ingin agar materi ini dikaitkan dengan literasi numerisasi. Sekali lagi, Ibu jangan kejebak dengan yang 4 orang. Itu bukan angka, Bu. Ini diskusi siswa. Ini salah. Nggak mungkin. Masa diskusi siswa itu indikatornya menjelaskan? Ya nggak nyambung lah. Ya. Jenis-jenis barang. Itu tidak sama sekali. Ya mau nggak mau yang Allah mengaitkan beberapa jenis pekerjaan dengan besaran gaji sesuai dengan indikatornya. Pahamin logiknya, Bu, Bapak, Ibu, gampang sekali. Siap. Numeris itu menganalisis menggunakan angka gitu ya, Pak Amir? Iyalah. Ini kan 4. 4 ini kan, Bu, ini 4. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini 4, apakah ini ada kaitannya dengan indikator? 4 nggak nyambung sama soal ya, Pak? Ya, nggak nyambung sama indikatornya. Guru meminta siswa bekerja secara kelompok beranggotakan 4 orang. Apakah nyambung dengan indikatornya? Bagaimana upaya guru meningkatkan literasi? Guru bagi kelompok. Kalau gitu semuanya, kalau kita ngajar, yuk kita bagi kelompok 4 orang. Numerisasi itu? Ya tidaklah. Tidak. Biar jelas, Pak Amir, biar jelas. Paham? Paham. Ini biar tegas, biar makin jelas kan gitu. Karena kita sini semua pikirannya beda-beda, Pak. Makanya saya jelaskan dengan tegas. Numerisasi ada kaitan dengan angka. Misalkan besaran gaji, jumlah penduduk, apalagi jumlah kemiskinan, jumlah orang yang tertangkap di KPK, jumlah apalagi. Banyak yang kaitan dengan termasuk numerasi itu, Pak ya? Iya, benar sekali. Data kecamatan, jumlah penduduk ibu, data kesehatan bayi, ya. Mana bayi yang meninggal, jumlah kelahiran, apalagi sensus penduduk. Sensus penduduk, apalagi? Apalagi, Bu? Vaksin. Data statistik. Iya, bentar lagi. Jumlah partai pemilu, ya kan? Jadi itulah namanya ada kaitan dengan numerisasi. Bisa dipahami, Bu? Coba. Oke, kalau gaji itulah yang ada kaitan dengan angka. Pak, nggak mungkin gaji nggak ada dengan angka. Paham, Bu? Iya, paham. Alhamdulillah. Walaupun tidak dibuat angkanya, Pak. Iya, benar sekali, Bu. Karena kita ini pakai logik, Bu. Disuruh pakai logik, oke? Paham, Pak. Iya, Pak. Saya paham lah, Pak. Sabar, Pak. Iya, Pak. Sabar. Jangan marah ya. Latak dok walakal jannah. Iya, Pak. Saya paham, Pak. Tapi untuk ketegasan, Pak. Mohon maaf, Pak. Bapak Ibu ya. Bentar lagi lebaran haji ya. Semangat. Jadi apa literasi numerasi, Pak, jadi ya.
Literasi numerasi. Mudah-mudahan ingat ujian nanti, Pak. Iya, oke. Numerisasi udah Iya. pasti lah itu ya. Udah pasti itu Iya. berkaitan dengan angka. Oke? Oh, jangan Oke, nusu, Pak. Ya, saya nggak nusu, Bu. Saya nggak ada nusunya loh, Bu. Jarang saya nusu, Bu. Jarang sekali saya nusu. Nesu cepat uwanan, Pak. Iya, saya kalau misalnya ada sedikit ini ya olahraga ya ngapain pusing-pusing, sakit kepala udah awak tua makin pusing, besok stroke, kacau kita. Nah. Marah, makin tua jangan marah-marah, makin senyum-senyum aja. Bilang orang gila lah. Yang penting happy aja ya, Bu ya. Ya. Beberapa ciri generasi Z adalah suka kebebasan dalam belajar, self-directing learning, entahlah bahasa Inggris tuh. Menyukai hal-hal praktis dan aplikatif. Berarti suka hal praktis, aplikatif. Memiliki rentang perhatian pendek, mudah bosan dengan yang monoton, dan suka membangun ekstensi di medsos. Di antara pembelajaran berikut yang bisa menimbulkan permasalahan. Ingat, yang diminta yang bisa menimbulkan permasalahan. Berarti yang bukan di antara ini. Ya. Itu cara menjawab soalnya. Guru menginginkan siswa menggunakan medsos. Sudah jelas dia suka medsos. Maka ini benar. Dia nggak akan masalah kalau gitu. Ya. Guru bebas memilih proyeknya sendiri. Ya, dia suka kebebasan. Dia suka kebebasan. Maka ini betul. Yang bisa masalah ya. Selalu hanya menggunakan. Dari kata awalnya selalu. Berarti itu bosan. Ya, Bu, ya. Adalah gorengnya. Selalu hanya menggunakan video, berarti itu bosan. Bisa bosan. Kenapa pakai kata selalu itu? Iya, itu bisa bosan, Bu ya. Kalau belajarnya pakai video terus, maka bosan. Sekali-sekali aja keluar. Ngukur apa? Ngukur lapangan. Kalau pembelajarannya matematika tentang ukuran. Ajak keluar ukur lapangan, ukur lantai. Berapa keramiknya, berapa itunya, jumlahkan sendiri. Ya, praktekkan dulu di kelas baru ajarkan. Sekali-sekali kalau belajar IPA ya cari ya, bisa diamatin. Pakai apa? Pakai loop dan lain sebagainya. Apalagi Pak, ya kalau belajarnya misalnya PPKN ya biasakan berdiskusi. Karena itu berhubungan dengan demokratis, ya. Kalau belajarnya bahasa Indonesia biasakan bermain peran. Karena itu sosiodrama, seperti itu puisi dan lain sebagainya. Langsung to the point ke arahnya. Kalau belajarnya matematika, tadi itu kalau lebih konkretnya dia langsung ke lapangan. Lebih senang mereka. Bermain apa lagi Pak? Bermain misalnya banyak bermainnya. Ya. Kalau anak SD lebih gampang diatur ketimbang yang di atasnya. Makanya anak SD itu ya semangat Bapak Ibu karena jarang guru SD itu cepat tua. Saya rasa jarang ya. Saya kadang-kadang kalau ada guru SD saya temu, ya kok nggak tua-tua lah ibu ini. Apa saya makin tua kan gitu kan? Oke. Berarti jawabannya adalah yang C Pak. Selalu jawabannya C. Sudah jelas. Muak, bosan nih. Bosan. Di sini dia mudah bosan. Masalah lah kalau mudah bosan. C. Yang D bagus, yang E juga bagus. Paham Bapak Ibu? Ya. Gampang Coba lah. kayak mana Pak? Beberapa ciri generasi Z. Ya, saya mute dulu. Silakan bertanya, Bu. Silakan bertanya. Saya mute dulu. Silakan bertanya Bapak Ibu. Bisa menimbulkan permasalahan, bisa diartikan dengan kecuali ya Pak. Iya, betul. Betul, kalau bahasanya kecuali. Betul. Terima kasih. Oke. Di antara Jawabannya yang C. Selalu pakai video, bosan nggak? Bosan lah. Dia nggak, dia mudah bosan. Masa pakai video terus, monoton lah dia. Kalau pakai medsos dia suka, bebas suka, yang sifatnya praktis dia suka. Terhubung koneksi internet apalagi paling suka. Berarti yang tidak Pak ya. Iya. Wong Palembang Bu. Wong kita Bu. Ibu wong kita kalau. Oh Bu, wong Palembang Bu. Oh bukan ya, bukan orang Palembang. Lanjut kita. Lanjut Pak. Tadi sampai mana tadi? Oke, berarti Pak jawabannya tadi Pak. B. C yang salah. Ya C. Oh, Oke, bisa dipahamin? Bisa Pak. Bisa. Bisa, Pak. Tadi ada nggak tadi yang kita pelajari yang Lalu hanya kan itu. Apa tadi? Oke. Belum ke kamar kan?
Udah semua tadi ya. Oke, lanjut kita ke soal ya. Ya, Pak. Tadi ada soal yang tentang ini tadi. Mana soal tentang kerajaan Hindu tadi? Ini tadi nggak ada lagi. Tidak di bawah. Yang langsung ke bawah tadi, virtual tadi. Mana virtual tadi? Oh, ini dia virtual. Belum kita bahas ini. Ya kan? Belum. Belum tadi nih, ketinggalan. Belum, Pak. Ya, langsung blok DNS, langsung ke bawah. Ke sini tadi. Hah? Ya kan? Ya kan, Bu? Ini langsung ini kan tadi. Iya, Pak. Iya. Nah, tadi langsung kemari. Oke, kita bahas kemari ya. Yang bawah udah paham itu. Ya, tadi langsung kemari. Oke. Ini ya, ini belum tadi. Salah satu muatan pembelajaran yakni mengidentifikasi C1, kerajaan Hindu. Sekolah dasar tempat guru mengajar tidak ada situs kerajaan Hindu. Hal yang dapat dilakukan guru memanfaatkan teknologi adalah dia mau ke tempatnya tapi nggak ada. Memanfaatkan teknologi. Maka carilah yang teknologi. Yang A nggak ada teknologinya. Yang B nggak ada teknologinya. Yang C teknologinya ada. Yang D teknologinya ada. Yang E teknologinya ada. Hubungkan dengan apa yang diminta soal. Mengidentifikasi kerajaan Hindu. Sekolah dasar tempat guru mengajak mau mengajar tidak ada situsnya. Mau ke sana nggak ada situsnya. Berarti bagaimana cara biar ada situsnya? Pakailah virtual tour. Jawabannya C. Ya, nggak mungkin pakai PowerPoint, nggak nampak lah. Enaklah pakai virtual tour. Apa itu Pak virtual tour? Ini kedepannya kita pakai canggih. Besok saya bilang kita sudah pakai teknologi namanya VR. Ya, Ibu cari aja di Google tuh VR. Ya. Tinggal pakai colok di mata sampai Mekah kita seakan-akan. Iya, iya, Pak. Ada lagi yang dulu yang ada tuh video viral tuh, yang maaf nih ya kalau ada musibah seperti ini ya. Maaf saya nih, misalnya anaknya meninggal ya. Ya kan, Bu? Anaknya meninggal. Ya saya maaf ya kalau sini ada anak yang meninggal atau apa ya. Saya maaf. Bagaimana bisa menimbulkan anaknya tadi bisa nyata? Namanya teknologi VR. Seakan-akan pakai hologram, seakan-akan masuk ke animasi, pakai VR. Ibu itu yang di Jepang itu ada Jepang bisa meluk anaknya, itu kan sangat sedih sekali seperti itu ya. Pakai VR. Jadi teknologi VR ini makin lama makin berkembang. Kenapa? Karena ini teknologi yang luar biasa. Kita bisa melihat secara langsung, misalnya umroh. Secara langsung, walaupun nggak ke sana, kita lihat secara langsung. Itu kemarin kejadian di Amerika Serikat atau di apa? Seorang Islam ya, itu dikasih memberikan itu VR kepada orang-orang yang di sekitarnya. Mereka senang gitu kan. Oh, langsung bisa ke Mekah lewat VR tadi. Itulah teknologi VR. Biasanya virtual tour namanya. Pakai VR itu alatnya. Video resist apa lupa saya namanya itu apa. Oke, paham Bu? Bisa dipahamin ya? Jawabannya C. Lanjut kita. Paham Bapak Ibu ya? Lanjut kita. Seorang guru muatan Gasal menuliskan indikator menyajikan bentuk keragaman budaya daerah masing-masing. Menyajikan bentuk budaya daerah masing-masing. Medianya adalah menyajikan bentuk keragaman ya, keragaman budaya. Berarti banyak. Keragaman budaya itu banyak. Kata kuncinya keragaman budaya. Medianya apa? Pakai video, Pak. Ya betul ini. Nggak ada lagi yang lain kayak. Pakai narasumber, kemahalan. Nggak boleh ya, biaya. Mind mapping nggak cocok dengan indikatornya. Mendatangi rumah adat, biayanya banyak. Memainkan media angklung. Satu angklung cuman itu budaya setempat. Tidak masuk berbagai keragaman budaya di daerah masing-masing. Maka jawaban yang tepat adalah tampilkan video berbagai rumah tarian alat musik, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional. Dari Aceh sampai Maroke. Dari Sabang sampai Maroke. Kita kenalkan budaya daerah untuk mengasah yang namanya kepekaan batin, toleransi anak-anak. Kalau untuk mengasah kepekaan batin, maka teori belajarnya adalah lupa Pak. Kalau mengasah kepekaan batin, mengasah sikap positif mereka untuk toleransi, maka teori belajarnya adalah lupa Pak. Ada teori belajar kognitif, konstruktivisme. Untuk mengasah perubahan sikap, apa namanya? Ya. Behavior.
Ya, untuk mengasah pekaan batin, sikap positif mereka namanya behavior. Behavior, Bu. Ya, lupa pasti kan? Makanya Perubahan diulang. tingkah laku ya, Pak. Iya, makanya ulang-ulang kan gitu. Terus saya bilang, soal UP ini ulang-ulang. Kenapa? Karena mengasah orang tua, pisau yang udah mulai-mulai karatannya agak-agak sedikit nempel-nempel. Kalau nggak diasah, nggak bisa. Kecuali masih muda, umur-umur 20 tahun, 25, masih kuat. Awak lah berumur, lah paham lah kita sama-sama kok. Ya. Kalau udah agak-agak ada nempel karat di kepala kita, makanya ya paham-paham gitu, asah-asah lah. Dengan apa? Ulang-ulang. Oh, ini ulang lagi modulnya. Oh iya, ulang-ulang. Mana yang kita nggak bisa paham kok? Ulang modulnya yang kita nggak paham kali. Galau-galau kita ulang. Ya? Dari perkembangan anak. Iya. Seperti itulah belajarnya. Jangan nggak diulang. Yo. Kalau nggak diulang, ya pahamlah saya, Bu. Saya ini juga manusia sudah mulai meranjak dewasa ketuaan gitu. Banyak lupanya lah ibarat kata kan gitu kan. Kalau nggak diasah, ya lupa. Ya, sekali lagi. Kenapa nggak kalau lupa, Pak? Ya kita orang tua lah, paham lah kalau. Oke? Bahasa apa tuh, Pak? Bahasa Jambi. Oke ya. Pak, diulang. Ya, saya ulang. Allah, Menyanyikan Pak. apa, Bu? Nggih, Oh, wes paham toh. Wes paham. sampun. Oke, kita lanjut lagi. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar yang ingin dicapainya adalah melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Ya. Ada beberapa sumber belajar yang dapat dimamang guru dalam pembelajaran yaitu buku paket, modul LKS, lembar kerja siswa, realita, model konkret, bank, museum, kebun binatang, pasar, sumber belajar yang paling cocok digunakan untuk menulis puisi. Sumber belajar yang paling cocok digunakan untuk menulis puisi. Sumber belajar, ya kalau saya jawab puisi itu bisa ditulis kalau tenang. Kalau ada ketenangan batin. Kenapa? Ketenangan suatu daerah atau itu kita bisa menulis puisi. Nggak mungkin pakai buku, pakai modul, EKPD, video ya. Saya pakai lingkungan lah. Lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Lihat kupu-kupu, lihat bunga-bunga, lihat pemandangan kalau dia di hutan, dekat hutan sekolahnya, lihat hutan-hutan tuh. Ya. Pohon pinus yang tinggi membakar semangatku menuju prestasi, ya kan? Puisi-puisi lah itu. Kalau dia dekat kebun taman-taman bunga, kupu-kupu warna-warni, mereka hidup dari kepompong sampai menjadi cantik, dari ulat jadi kepompong, sahabat selamanya. Ya, seperti itu ya. Jadi saya ingatnya ke lingkungan karena lebih enak menulis puisi. Paham, Bu? Saya dipahamin ya. Oke. Nanti, Pak, ya nanti lah nih kalau nanti saya malam ini bagi yang sudah diajari modulnya mau saya bagikan lagi biar nggak ingat, biar nggak lupa. Baru saya akan bagikan besok kalau nggak salah tuh saya membagikan ini KD yang di SD. KD dari apa namanya? Dari KD-KD yang di SD itu menuliskan puisi bahasa Indonesia. Sampai itu tuh saya bagikan yang ini sebagian aja lah, jangan semua kelas. Ibu harus bisa itu membuatnya dengan ini apa namanya indikatornya udah benar belum kan? Maksudnya ibu pahami sendiri udah benar apa belum. Kalau misalnya melisankan berarti dia keterampilan. Ibu bikin sampingnya nanti saya ajarkan tuh. Bikin sampingnya misalnya ya ada KD-nya 3, 1 berarti kognitif. Menjelaskan IPK-nya sini menentukan. Oh masih benar. Ibu cari sendiri catat. Oh tekniknya ini pasti dia tes tertulis. TP-nya pasti ABCD. Kalau alatnya pasti dia alatnya adalah soal. Sampai banyak misalnya 10 saya bikin, ibu bikin sampai sampingnya itu mengasah untuk IPK dan TP. Sama mengasah dari alat penilaian. Jadi ibu asah sendiri. Cara gimana? Saya berikan besok KD kelas nota berapa, ya. Ya itu ibu sendirilah yang kerjakan. Misalnya mau bertanya silahkan di WA. Ya, terakhir tentang ini ya. Di bawah itu udah masuk ke bukan ke media lagi ya, tapi masuk ke kegiatan apa namanya? Alat penilaian. Terakhir nih Bu ya. Guru kelas 3 sedang menyusun persiapan mengajar untuk indikator mengidentifikasi ya kan. Pasti indikatornya selalu gitu. Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga negara masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Media ya C1, hubungan langsung C1 IPK-nya apa ini? Hubungan langsung, catat terus. Kalau IPK hot C2, C3, C4. Kalau diminta IPK aja cari setara di atasnya. Kalau diminta IPK keterampilan, cari KKO yang keterampilan. Kalau diminta tekniknya, maka tekniknya adalah ini. Tekniknya tes tertulis, tes lisan atau penugasan atau teknik penilaian pengetahuan. Alatnya pakai soal. Hubungkan terus. TP-nya pakai ABCD. Apa itu A siswa? Apa itu B behavior? Apa itu C condition? Apa itu D degree? Hubungkan semuanya. Maka ibu akan memahami pedagogi. Ya, kalau ibu paham pedagogi, maka ikut guru penggerak itu ibarat kata aman lah. Kalau diwawancara tuh nilai tinggi lah, karena paham pedagogi. Media yang sebaiknya dipilih agar peserta didik mampu memecahkan masalah adalah, ingat ciri emang bagus ini pakai video. Tapi di sini nggak nyambung dengan soal atau indikator. Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban negara masyarakat. Ini nggak bisa. Ini yang diidentifikasi adalah cuman satu aja, polisi. Ngapain ini? Profil kegiatan petugas ini juga ngapain pakai video? Salah. Bahan aja buku siswa makin salah. Video indahnya negeriku juga makin salah, nggak nyambung. Yang D lah nyambung, pakai PPT. Pakai PPT. Apa itu PPT, Pak? PowerPoint ya. PowerPoint. Jadi ibu tampilkanlah beberapa kewajiban warga negara masyarakat, tampilkan. Siswa itu mengidentifikasi. Ya, gampang. Pakai PPT aja. Pak, ada video, ya lebih bagus pakai video. Tapi kan yang pakai video AB ini kan nggak cocok dengan mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nggak cocok ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, Pak, bisa dipahami, Pak? Bisa, Pak. Oke. Insyaallah, Pak. Insyaallah. Oke ya, kita akhiri ya. Udah tadi ini udah ya. Ini udah juga. Oke ya, kita akhiri besok besok apa besok? Ah, lupa saya. Besok apa besok? Jumat. Ya bukan. Jumat. Kita jauh juga. Katanya besok. Materinya. Besok tanggal 2. Kegiatan pembelajaran. PTK, Pak. PTK. Kegiatan inti dan PTK gampang. PTK gampang gitu. Ya mohon maaf lahir dan batin ya kalau ada salah-salah kata ya. Saya akhiri. Bapak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Amin. Terima kasih.